Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbagha 'alaina ni'amahu bi ihsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tubarru qawluha wa al-jalali wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sababun najati wal fazlul akbari liman ahabbahu haqqan mahabbatul jalali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi jara ma'an namir min bayni yadayhi wa tahajjarat yanabi'u hikmatin min qalbihi wa lisanihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina fahsu bi fadlillahi wa ridwanihi. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khususnya kepada diri khatib mengingatkan, pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat, termasuk nikmat siang hari ini kita berkumpul di masjid bersungguh menghadap Allah dalam rangka melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu sekalian, jangan sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya menyikapi perintah syukur Allah ini, ada sebagian orang yang dalam hidup tidak pernah bersyukur. Hatinya kalau dibuka tidak ada syukurnya, orang tersebut orang yang akan celaka. Ada sebagian orang menyikapi perintah syukur ini dalam hidupnya ini kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak bersyukur. Bahkan persentasenya tidak bersyukurnya lebih banyak. Orang tersebut orang rugi di dunia, rugi di akhirat. Ada orang yang kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak bersyukur. Kadang-kadang bersyukurnya lebih banyak orang tersebut, orang itu. Karena Allah akan tambahkan umatnya, Allah akan berikan kemuliaan di dunia. Dan yang paling tinggi menyikapi sifat syukur, perintah syukur, ada orang yang dalam hidup ini hidupnya penuh dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kalau dibuka penuh dengan syukur. Dikala senang, dikala susah, dia tetap bersyukur. Cirinya hidupnya senang terus. Selalu bersangka baik, selalu bersyukur kepada Allah. Namun golongan ini sangat sedikit. Di dalam surat As-Saba yang 13 Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sedikit sekali hamba yang dalam hidupnya syakur. Syakur adalah penuh dengan bersyukur. Makanya disebut golongan ini golongan yang orang yang istimewa, spesial di sisi Allah. Dalam hidup ini mari kita berusaha, walaupun belum bisa terus pengen jadi orang yang dalam hidup banyak syukurnya. Kalau kita ingin tampilkan, tinggal banyak syukur. Dan jangan kita jadi orang yang sedikit bersyukur, apalagi banyak mengeluh. Kalau bisa kita jadi orang yang ingin penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingatkan kepada diri kita bahwa mari dalam hidup yang singkat ini, hidup yang pendek ini, Nabi menggambarkan hidup singkat pendek dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw amin sabil. Kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Berapa lama orang asing?
Kami hidup di dunia seperti orang musafir. Berapa lama orang musafir? Dalam hadis lain Nabi mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat antara 70 sama 60. Enggak jauh dari situ. Oleh karena itu, khususnya kepada tapi mari hidup yang singkat, hidup yang pendek, dan kita akan menuju hidup yang selama-lamanya setelah kematian. Mari kita isi dengan nilai amal soleh, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan satu hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Dhar al-Ghifari itu ketemu sama Kanjeng Nabi. Lalu Abu Dhar minta nasihat kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, awsani ya Rasulullah, beri saya nasihat ya Rasulullah. Abu Dhar ngerti, paham, dan kita paham dengan kesempatan. Abu Dhar minta nasihat, awsani ya Rasulullah, beri nasihat saya agar saya bisa selamat dunia akhirat, hidup dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair, wa 'alaika bidzikrillah, wa 'alaika bidzikrillah wa tilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama, wa 'alaika bil jihad, fa innahu rabbaniyatul muslimin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul memberi nasihat dan tentu banyak nasihat. Abu Dhar, alaika bittaqwallah. Hendaknya kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Hidup biasa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Takwa secara istilah imtithalul awamir wa ijtinabul nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Takwa secara etimologi bahasa takut kepada Allah. Suatu ketika sahabat Umar pernah ditanya, ya Umar, apa sih yang namanya takwa? Takut kepada Allah, bagaimana sih? Lalu Umar menggambarkan, gimana kita mau menyeberang sebuah jalan itu sebuah jembatan itu banyak durinya. Maka ketika kamu berjalan dan kamu harus berjalan, sedangkan di jembatan jalan itu banyak durinya, tentu kamu melewati harus hati-hati. Jangan sampai tertusuk duri, baik duri kecil maupun duri besar. Hati-hati, hidup ini hati-hati. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, godaan setan di mana-mana. Bukan hanya setan yang tidak kelihatan, setan yang kelihatan. Bahkan di kamar kita ada setan yang namanya setan hati. Banyak orang tergelincir hidupnya hancur karena setan hati. Lalu tahun 2004 dalam sebuah penelitian ada 1000 kasus perceraian, kurang lebih 1000 kasus gara-gara judi online dari HP. Dan tidak sedikit orang hancur rumah tangganya gara-gara HP, yaitu karena dia terlalu sering sibuk dengan main game sehingga tidak perhatian dengan keluarga. Oleh karena itu, mari khusus kepada desa hidup zaman sekarang harus hati-hati. Kalau dirikan diri kita, siapa lagi yang akan memberi nasihat kepada kita? Belum tentu orang lain, yang penting diri kita sendiri. Secara hikmah bahwa takwa hidup ini takut kepada Allah, ibarat kita ke jalan di atas jembatan, banyak harus hati-hati, harus hati. Kalau sudah terlanjur tertusuk diri, bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW pernah ditanya, di mana sih takwa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbakallah kamu sebaik bekal dan takwa. Rasul ditanya, di mana sih takwa? Rasulullah, takwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati ada ketakwaan kepada Allah, yaitu tauhid kepada Allah, menerima keputusan Allah, berprasangka baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak iri hati, semuanya lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, menerima apa yang ditakdirkan kita. Hati, mari kita perbaiki hati kita agar menjadi hati yang baik.
menilai hambanya hatinya baru amal. Oleh karena itu, khususnya kepada diri kita, mari kita berusaha ke depan untuk memperbaiki hati kita agar hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa 'alaika bidzikril Qur'ani wa tilawati bidzikrillah wa tilawati Qur'an. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, jangan lupa banyak zikir kepada Allah dan baca Quran. Mari kita biasakan banyak zikir, banyak sholawat, banyak baca tasbih, banyak baca Quran. Karena itu yang akan mendatangkan Allah menolong kita, mendatangkan energi positif pada diri kita, sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman yang berbeda ini dengan kita banyak berzikir, banyak membaca Quran. Allah akan menolong kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa beramal soleh, bisa menjadi orang yang istiqomah dalam kebenaran dalam syariat Islam dengan kita banyak berzikir. Mari ke depan kita banyak berzikir, bersolawat, istighfar, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, wa 'alaika bil jihad wa innahu rabbaniyatul muslim. Jangan lupa kata Nabi, bersungguh-sungguh hidup ini untuk berjuang. Hidup itu nggak main, hidup itu tidak main-main. Berjuang terus pagi siang, berjuang untuk apa? Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hidup pengen berjuang, pengen bertekad jadi orang baik. Persoalan bisa tidak bukan urusan saya, urusan Allah. Tapi dengan kita bertekad berjuang dengan memohon pertolongan Allah, pasti Allah akan menolong. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh menuju keridhaan, sungguh-sungguh bertekad, bersungguh-sungguh pengen jadi orang lebih baik, pengen jadi orang yang lebih soleh, pengen jadi orang yang bertakwa, Allah akan tolong, Allah akan berikan pertolongan. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita dan Allah senantiasa membimbing kita bisa menjadi orang yang bertakwa, lahir dari batin, sehingga kita jadi orang yang mulia di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lisa'iril muslimin fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama marra Allahu amana wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa'lamu anna Allaha ma'akum wa sanna bi malaikatin musabbihatin فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه